Oke, nanti saya berkaca dari pertemuan saya sebelumnya di kelas yang lain, dan saya juga nanya ke teman-teman dosen yang lain, ternyata emang nggak cukup waktunya untuk menjelasin chapter 14 ini ya. Jadi nanti saya akan pakai bantuan video mungkin ya, untuk menjelaskan sisa dari chapternya, karena bisa aja saya mengejar target ya. Ngerti maksudnya ya, jadi mengejar yang penting beres, tapi kalian nanti pelongok gitu. Ini apa sih Pak Resi ngomong apa gitu. Nah, tapi saya nggak mau kayak gitulah. Yang penting kalian harus menikmati aja gitu. Kalian kalau nggak paham, bilang Pak nggak ngerti. Ya udah nanti saya jelasin ulang. Ya seperti itu. Oke, jadi kalau nggak sempet nanti pasti nggak sempet kemungkinan besar. Jadi akan saya bikin video ya. Dan juga saya akan meminta bantuan dari dosen PAKM. Siapa dosennya? Bu atau Pak? Dosen PAKM-nya siapa? Bu Dita, Pak. Oh ya, Dita ya, Dita Rahmadina ya. Ya nanti coba saya WA ke Bu Dita, kalau memang nanti tidak selesai, barangkali dia bisa melanjutkan materi saya, nanti baru latihan soal gitu ya. Karena ini bagi kalian yang baru dan juga dimaklumi lah ya, kalian kan tidak mendapatkan praktik pengantar akun ya. Nah, AKM ini sangat shock juga. Dan materi yang sekarang ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ini lebih susah. Ya makanya udah mah PJJ nggak dapat praktikum di pengakun, terus juga materi lebih susah. Jadi saya bisa memahami gitu kegalauan kalian ya. Jadi kayaknya yang nggak ngerti seluruhnya saat ini ya memang nggak ya udah biasa gitu. Karena berbagai macam sebab, makanya ya udahlah kita semampunya kalian menyerap aja ya maksudnya. Dan semampunya kalian kalau misalkan udah kapok Pak, tolong Pak. Kemarin tuh ada yang sampai kepalanya gini ketika aduh kayaknya saya nggak tega banget yang lanjutin. Ya nggak apa-apa, memang berat ya, tapi ya kita nikmatin aja ya, mudah-mudahan bisa. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sesimpel mungkin ya. Jadi saya tidak akan membaca ini, inti-intinya aja saya akan lihat ya. Oke, nah kemudian, seperti itu ya. Jadi kalau premium 12.000, face value-nya 1.000, berarti premiumnya 2.000. Nanti akan turun ke 1.000, gitu ya. Kalau diskon sebaliknya 9.000, nanti akan naik ke 10.000, gitu ya. Nah di sini, oleh karena itu, karena kita mengakuinya dengan amortized cost, maka ketika ada diskon dan premium, kita akan mengamortisasi. Ketika diskon diamortisasi akan naik, ketika premium diamortisasi akan turun, gitu ya. Nah, seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini. Nah, ini kan diskon tuh, lihat naik, ya kan, dari 96 ke 100.000. Seperti itu ya. Kemudian, kalau ini diskon, Nah, ini premium. Dari gede ke kecil ya, mendekati 100.000. Nah, kemudian, itu polanya ya. Kemudian, nah, ini dia permasalahannya ya. Kalau obligasi, maka dia selalu terbit pada tanggal pembayaran bunga. 1 Januari ya. Menerbitkan obligasi. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Nah, berarti dia pas tuh per 1 Januari nerbitin obligasi. Artinya apa? Artinya dia full periodenya. Berarti kalau ini berapa tahun nih? 9 sampai 22. Sekitar 3 tahun ya. Nah, dikali 2 tuh N-nya. Ya, karena dia semi anual berarti dikali 2. Berarti berapa? 3 kali 2, 6. Kemudian kalau karena semi anual, kupon rate-nya dibagi 2. Tuh, 8% dibagi 2 gitu ya. Oke, ini saya gini dulu nggak apa-apa ya, karena nanti slide-nya kadang ya udah deh, gini nggak apa-apa. Nah, ini dikali 2 ya. Kemudian market rate-nya 7% dibagi 2. Oke, jadi kesimpulannya adalah ketika dia semi annual, N-nya berubah, N-nya dikali dengan 2, kemudian si kupon rate sama market rate-nya dibagi dengan 2. Nah, pencatatannya gimana? Senilai pada saat tanggal 1 Januari, senilai present value-nya ya. 104, 158. Oke.
Nah, itu caranya ya. Jadi kemudian interest expense-nya cara jurnalnya gimana, Pak? Mengikuti tabelnya, ya. Mengikuti tabelnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kan di sini ada cash paid, interest expense, amortization. Nah, berarti ini akan di jurnal nih. Gitu ya. Nah, ini akan kita tuangkan ke jurnal. Terus gimana? Ya udah tinggal pertama apa? Interest expense ya ini berarti ya. 3646 ya. Kemudian bonds yang kedua apa? Amortisasi. Amortisasi dalam bentuk bonds-nya ya. Amortisasi apa? Amortisasi premium karena lebih besar daripada face value gitu ya. Kemudian baru cash paid-nya. Cash paid-nya berarti yang dibayar setiap semester kan semi annual. Maka dia 4.000. Nah, ini gunanya tabel itu nanti untuk menurunkan gitu ya. Kalian menjurnal itu mengikuti tabelnya. Jadi kalian udah nggak perlu mikir seperti itu. Nah, jadi kemudian jurnal penyesuaian akhir periode. Nah, ketika akhir periode gimana? Nah, pada tanggal 1 Januari ya, pada tanggal 1 Januari, nah ini konsepnya ya. Nah, ketika diterbitkan pada tanggal pembayaran bunga ya. Ketika pada tanggal 1 Januari 2020 itu kan harusnya dibayar. Tetapi kenapa kita bikin jurnal ini? Ya, jurnal ini dibikin karena secara substansi sudah terjadi pengakuan interest gitu ya. Interestnya, expense-nya berjalan gitu. Sehingga pada inilah yang dinamakan accrual basis ya. Jadi dia bisa diakui terlebih dahulu ya. Walaupun pembayarannya tahun depan. Nah, tahun depannya kita jurnal lagi dalam bentuk interest payable. Nah, jadi kita di akhir tahun mengakui jurnal accrual yang sudah kalian lewati di chapter 3 AKM 1 ya, jurnal accrual. Ya, jurnal accrual kayak gimana? Ya, expense pada payable. Nah, apa yang di-expense-kan? Interest ya. Interest yang nanti akan diakui yang seharusnya yang akan dibayar di 1 Januari. Nah, ini diakui terlebih dahulu ya, karena udah timbul kan expense diakui ketika 3 hal prinsipnya ya. Kembali ke chapter 2 ya. Ya. Jadi ini saya loncat-loncat ya. Kembali ke chapter 2 gitu dari Kieso. AKM 1 juga bahwa kapan diakui expense? Ketika ada immediate recognition, pengakuan terlebih dahulu. Pengakuan terlebih dahulu ketika kapan? Ketika ya expense tersebut memang terjadi secara substansi sudah terjadi, maka langsung diakui pada saat itu juga. Nah, ini kenapa interest expense ya. Nah, oke, jadi interest expense pada interest payable. Nah, kemudian ada selisihnya, Pak. Nah, selisihnya ini adalah masuknya ke amortisasi. Nah, kalau kita breakdown jurnalnya, ini sebetulnya interest expense ya pada interest payable. Berapa payable ini expense ya? Besarnya adalah 4.000. Karena yang akan dibayar secara cash kan 4.000 gitu ya. 4.000. Nah, gini. Kemudian yang kedua, nanti bonds payable ya BP pada interest expense. Berapa besarnya? Besarnya adalah 367. Nah, sehingga apa? Sehingga bonds payable ini akan menjadi tunggu ya, kayaknya koneksi saya bermasalah deh. Saya pakai tethering aja deh. Saya di lantai 2. Ya. Mana ya? Nah, kayak gitu. Jadi pertama jurnal terakhirnya pada saat akhir tahun kalian harus mengakui interest expense pada interest payable sebesar 4.000. Kemudian nanti mengakui diskonnya ya, amortisasi premiumnya yang tadi ya. Nah, berapa amortisasi premium diakui? Ya sesuai dengan tabelnya ya. Jadi putus. Oke, udah nyambung lagi ya. Siap. Oke, saya lanjut lagi. Jadi seperti itu. Kalau ketika kita membreakdown jurnalnya, gitu ya, maka pada dasarnya kita akan mengetahui bahwasanya bonds payable itu, amortisasi atas premium itu kita melakukannya dengan mendebet bonds payable ya, sehingga nilai bonds-nya itu akan berkurang ya. Ini akan berkurang ke bawah. Oke. Nah, tetapi pasangannya apa? Pasangannya adalah interest expense gitu ya. Nah, jadi artinya setiap ada muncul pembayaran bunga
diakui amortisasi premium gitu ya. Nah, itu kuncinya ya, kuncinya di situ. Nah, nanti ketika pembahasan notes payable berbeda lagi karena nanti cicilan si pokoknya akan berkurang. Pokoknya ini akan berkurang menjadi 0 nanti di tahun terakhir. Nah, kalau kayak gini berarti setiap pembayaran cicilan maka akan terutang interest expense gitu ya. Maka akan ikut tuh interest expense-nya. Gitu ya. Kalau di kalau di notes payable itu dia tidak ada diskon atau premium ya. Tapi kan langsung pengurangan pokok piutang ya, tidak ada diskon atau premium. Nah, sehingga ketika setiap kali pembayaran cicilan, nah cicilan tersebut udah plus interest expense-nya. Gitu ya. Jadi itu satu paket dan nggak bisa dipisahkan. Nanti kalau notes payable ya, nanti kita akan lihat. Nah, dan itu muncul di soal ujian tahun kemarin ya. Oke deh. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini kalian hanya akan menurunkan. Nah, kalau jurnalnya disatukan ya tentunya akan seperti ini ya. Nanti tinggal payable-nya yang dibayar sebesar 4.000 ya. Kalau untuk kasus obligasi ini kita bisa pahami ya sekali lagi bahwa setiap pembayaran bunga yang 4.000 itu kita akan juga melakukan amortisasi dari diskonnya ya. Jadi si interest expense-nya tidak full 4.000, tapi kita bagi dua ya. Kita bagi sebagian. Ya, ada yang merupakan porsi dari amortisasi premium ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak, bagaimana kalau dia terbit di antara tanggal pembayaran bunga ya? Nah, kalau terbit di antara tanggal pembayaran bunga, contohnya seperti ini ya. 1 April 2019. Oke. Nah, kemudian obligasi tertanggal 1 Januari. Harusnya obligasi diterbitkan per 1 Januari, tapi dia malah per 1 April. Ya. Nah, ketika per 1 April tetap jatuh temponya 1 Januari 2024, tidak ngegeser ke 1 April 2025. Ke 1 April 2024 gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi itulah uniknya obligasi. Ketika kita terbitnya tidak tepat pada tanggal pembayaran bunga, jatuh temponya tidak mundur ke belakang, gitu. Jatuh temponya tetap. Nah, sehingga apa? Sehingga kita perlu mengakui yang namanya cash pada interest expense ini. Ya. Seperti itu. Jadi seolah-olah kita menerima duit gitu dari si yang membeli obligasi. Nah, seperti itu ya. Seolah-olah duit kita bertambah. Nah, jadi si pembeli obligasi nanti akan memberikan apakah nanti pembeli obligasi akan memberikan uang kepada kita? Jawabannya tidak. Ini hanya akun pembantu saja ya. Jadi tidak ada transaksi real di sini, cash yang diterima. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ada gunanya. Apa sih? Kenapa sih Pak kayak gitu? Nanti kita akan lihat ya. Kenapa perlu akun ini? Nanti kita akan lihat. Ya. Oke. Nah, jadi kalau nanti ada penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga gitu ya, tidak tepat per 1 Januari karena bunga dibayar per 1 Januari ya. Maka ya mau tidak mau kita akan membuat jurnal ini cash pada interest expense ya. Kita akan menerima berapa yang kita terima 3/12. Dari mulai apa? Januari, Februari, Maret ya. Ini mulai Januari sampai Maret. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Ya udah, sehingga ya inilah jurnal yang harus kita catat pada awal kali kita menerbitkan obligasi yang tidak terbit per tanggal pembayaran bunga. Oke? Seperti itu. Ini wajib dibuat ya. Wajib dibuat ya. Oke, nah kemudian apalagi yang perlu kita lakukan, Pak? Nah, seperti itu. Di sini ada guidance-nya. Guidance-nya adalah pertama, harga jual bond sama dengan face value bond ya. Kemudian tidak perlu mencari present value bonds karena PV bond sama dengan face value bonds ya. Oh, ini FPAR ya, kalau FPAR ya. Nah, kita bahas konsepnya dulu. Kalau kita menerbitkan obligasi tidak tepat pada tanggal 1 Januari atau per 1 April, maka konsep awalnya seperti ini. Dan dia
at par. Kenapa at par? Karena kupon rate-nya sama dengan market rate. Ya, alhamdulillah nih, berarti tidak ada amortisasi, diskon atau premi. Ya udah, berarti nanti kita akan bikin jurnal ini dulu, ya, bikin jurnal ini dulu. Oke? Nah, 3/12 kita seolah-olah mengakui, ya. Nah, kemudian interest expense yang nanti dibayar per tanggal 31 Desember dia akan full gitu ya. Interest expense pada payable, ya. Sebesar berapa? 1 tahun, tidak lagi per tanggal 1 April. Nah, that's why saya katakan ini sebetulnya wajib dibuat agar bisa mencatat interest expense-nya full sebesar 8.000. 8.000 dari mana? 8.000 itu dari mana di sini? Nggak ada keterangannya ya. Dari 8% dikali dengan 100.000. Dari kupon rate-nya ya, dikali dengan 100.000. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita tidak membuat jurnal ini, ya, maka ini tidak 8.000, tapi ini adalah 6.000. Karena kenapa? Karena per 1 April, 9/12 ya, 1 April sampai dengan 31 Desember, jaraknya adalah 9 bulan. Nah, sehingga bukan 8.000, tetapi 6.000. Nah, Pak, gimana Pak? Kalau ini nggak buat, langsung ini aja. Oh, jangan. Tetap ikutin kayak gini. Kenapa? Karena nanti ada dampaknya ke kalau kalian nanti bikin amortisasi, kalau dia terbitnya ternyata tidak at par, tetapi at diskon atau at premium. Ya, ada konsekuensi gitu. Nah, nanti saya jelaskan konsekuensinya ya. Kenapa ini harus dibuat meskipun dia at par. Kan, kalaupun ini apa tidak dibuat bisa aja dengan 6.000, tapi nanti kalian akan kebingungan ketika memasuki yang diskon. Nanti akan mengambil kesimpulan, Pak, kok nggak sama ya antara terbit at par sama at diskon sama at premium. Nah, nanti akan terjadi kebingungan seperti itu ya. Sehingga saran saya apa namanya, meskipun bisa ditulis 6.000, tetapi demi pemahaman kalian untuk next slide, maka lebih baik jangan ya, lebih baik tetap dibuat cash pada interest expense. Oke? Nah, terus seperti itu ya. Nah, guidance-nya adalah seperti ini. Berarti tidak, karena dia at par, face value harga jual bond sama dengan face value-nya. Ya, jadi kalau di sini berarti kita bikin timeline-nya ya. Nah, timeline seperti ini. Ini teh berapa tahun nih? 5 tahun ya. Ini 24 ya. Ini adalah 19 ya. Nah, dari sini ke sini berapa tahun? Ya, karena ini udah diambil 3, berarti 3/12 ya. Maka sekitar 4, berapa tuh? 75 ya. 4 atau mungkin 4 tahun 9/12 bulan. Nah, gitu ya. Oke, jadi jaraknya dari tahun 2024 ke 1 April 2019 sekitar 4 tahun 9/12 bulan ya. Nah, seperti itu. Karena dia at par, maka di sini 100.000, di sini pun 100.000 ya, sehingga tidak perlu lagi amortisasi ya. Nah, itu maksudnya at par ya. Kemudian interest kemudian pada saat akhir tahun gimana? Pada saat akhir tahun ya udah dibayar full ya, 8.000. Kenapa full? Karena nanti akan kalau kita bikin T account-nya, seperti ini ya, interest expense gitu ya. T account interest expense. Maka nanti di sini akan muncul 2.000 ya, 2.000. Kemudian nanti di sini akan muncul 8.000 gitu ya. Nah, saldonya berapa? Saldonya nanti akan 6.000. Nah, ini sama aja dengan kalau kita membuat jurnalnya langsung, interest expense pada interest payable, tidak perlu lagi jurnal ini. Nah, jadi seperti itu ya. Meskipun ini dibuat jurnal pembantu seperti ini, tetapi secara saldo itu tetap 6.000. Ya, oke, pahami dulu ya. Nah, itu konsep awalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia at diskon, Pak? Aduh, at diskon. Oke, kita bermain di sini ya. Nah, contohnya pada tanggal 1 April PT Star menerbitkan obligasi tanggal 1 Januari dengan face value 100.000, kupon rate-nya 8%. Dan jatuh tempo 1 Januari 2024. Bunga dibayar setiap 1 Januari. Diketahui market rate saat itu sebesar 9%. Ya. Oke. Saya jelasin pakai Excel ya. Baik, kita pindah ke Excel. Bisa kelihatan Excel-nya? Bisa kelihatan? Terlihat, Pak.
Ini Excel sudah saya kasih ke kalian ya. Jadi saya lebih enjoy menjelaskan kayak ini biar nanti kalian langsung praktek ya. Nah, kita bahas dulu present yang bond at discount ya. Kalau bond at discount di sini kita masukkan ya 100.000 face value-nya. Kuponnya 8%. Tanggal jatuh tempo 2024. Bunga dibayar setiap 1 Januari, market rate 9%. Kita masukkan ke bond kontrak sini. Face value-nya 100.000. Kupon rate-nya 8%. Periodenya berapa? 5 tahun, 19 sampai 24. Ya, dan dia anual ya, dan dia anual. Oke. Kemudian tanggal berapa nih? Oke, ini saya save dulu deh. Save as ke tanggal hari. Oke. Ini anual ya. Kemudian market rate-nya adalah berapa? Market rate-nya 9% dan dia juga anual ya. Nah, di sini kita isi 1 Januari sampai 2019 sampai 2024. Ya udah. Metode pertama kalau via Excel itu seperti ini ya. Kita bikin dua, present value principal sama present value interest ya. Principalnya berapa? Sama dengan yang atas. Interestnya berapa? Tinggal dikalikan. 8% dikali dengan berapa? 100.000 ya. Kemudian present value faktornya berapa? Nah, ini kali minus 1 gitu ya. Nah, present value faktor itu berasal dari rumusnya yang seperti ini ya. Satu plus I pangkat min M. Nah, ini present value factor. Ya. Kemudian dikaliin aja sama dengan 64993. Nah, kalau present value dari interestnya itu menggunakan rumus anuitas ya, karena berulang 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000 gitu ya. Jadi kalau kita bikin timeline-nya 100.000 kita taruh di tahun ke-5 ya. Kita present value-kan ke sini. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah 6493. Dapat dari mana 6493? Dapat dari 100.000 dikali present value interest factor of single sum. Jadi hanya dari rumus ini. Nah, kemudian ketika kita interest, kenapa anuitas? Karena berulang dan jumlahnya sama, tetap 8.000, 8, 8, 8, dan 8. Nah, gimana caranya, Pak? Kalau cara manualnya satu persatu, ini ke sini. Berapa periode kita present value kan? Hanya 1. Ini ke sini, ini 2. Nah, mengikuti jumlah yang ini ya, gitu ya. Yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, gitu. Nah, satu persatu ya, dan dengan menggunakan rumus yang ini kalau kita mau manual. Tetapi ada cara cepat ya. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya langsung ya menggunakan rumus present value of annuity. 1 ya ditambah ini nanti kurungnya gede. Ditambah yang ini rumus yang single factor gitu ya. 1 plus I pangkat min N. Gitu ya. Dibagi apa? Dibagi dengan I. Nah, ini adalah rumus anuitas. Sehingga apa? Nanti kita tinggal cemplungin rumus itu ke sini, kita udah langsung dapat 31, 111. Nggak perlu lagi satu persatu kita present value kan. Ya. Nah, itu konsepnya. Nah, kemudian kalau cara cepatnya pakai Excel gimana, Pak? Ya, kalau pakai Excel langsung aja. Cara cepatnya itu kalau ini kan di breakdown ya, dikali dengan faktornya. Faktornya jadi minus 1. Nah, ya yang ini. Oke, kemudian kalau ini ya langsung dimasukkan bukan minus 1, tapi langsung minus berapa? Untuk prinsipal ya, minus 100.000. Ya. Nah, kalau yang ini dimasukkannya berapa? Bukan minus 1 lagi. Kalau yang faktor ini kan minus 1 tuh dimasukin ya untuk mendapatkan faktornya. Nah, kalau ini langsung dimasukkan berapa? Minus 8.000. Oke, jadi kalau kita lihat rumusnya seperti ini, present value. Rate-nya berapa? Rate-nya pakai market rate 9%. Kemudian N-nya berapa? N-nya 5. Kemudian PMT-nya berapa? PMT-nya adalah 8.000. 8.000 dari 8% dikali 100.000. Nah, cuman kalau kita seperti ini,
nanti kita tes ya. Future value berapa? 0, karena kan dia tetap jumlahnya ya. Karena dia anuitas. 0 kita masuk. Type-nya apa? Type-nya itu ada end of the period, akhir periode, dan ada sejak awal periode. Kita pilih yang 0 ya, yang akhir periode. Kalau yang awal nanti annuity 2, itu dipakai di perhitungan pensiun. Tinggal enter. Tuh. Nah, di sini kalian akan melihat ya, di sini akan melihat. Pak, kok minus? Betul minus, karena si Excel tuh tidak bisa berpikir ya. Dia hanya menjalankan sesuai dengan instruksi kita. Nah, jadi kenapa minus? Karena dia tidak karena dia seolah-olah kebingungan gitu. Apakah ini ditarik mundur ke belakang atau ke depan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berikan notasi di depan angka 8.000 ini N19 ya. Kita kasih notasi minus ya. Atau minus ya yang ini. Agar apa? Agar si Excel mengenali di fungsinya di formulanya itu sehingga dia bisa berpikir oh ditarik mundur ke tahun ke-0, ke periode ke-0. Nah, jadi ketika dia dikasih notasi minus, maka hasilnya akan tepat 31.000. Gitu ya. Oke. Nah, udah kayak gini. Jadi tinggal ditambahin. Atau cara cepatnya langsung dimasukkan gitu ya. PV gitu. Langsung dimasukkan semua rumusnya gitu. Nggak usah dicari satu persatu lagi gitu. Berapa? Ya udah langsung nih apa sih? PV rate-nya yang atas ya, market rate. Kemudian periodenya N per. Kemudian PMT-nya adalah 8.000. Oh sorry, minus 8.000 ya. Minus 8.000. Future value-nya berapa? Minus 100.000. Nah ini ya. Jadi langsung dalam satu rumus dimasukkan faktor dari prinsipal dan faktor dari interest. Tidak perlu lagi kita cari satu persatu. Nah Excel mampu melakukan seperti ini. End of period ya, yang nomor 0 ini. Udah, kurung tutup. Nah ya, tinggal enter. Tuh, hasilnya sama ya dengan ini. Nah, sehingga saya menyarankan kalau Anda langsung mengerjakan ujian pakai Excel ini, langsung masukkan di metode yang kedua. Ya, masukkan rumusnya langsung. Nah, dapat deh 96. Masukin tuh ke rumus ya, masukin ke tabel ini. Cash paid-nya ngambil dari atas ya, ngambil dari atas sudah saya buat. Ya. Kemudian interest expense-nya gimana? Interest expense-nya dikalikan ya antara market rate dikali dengan carrying value ya. Hasilnya adalah sekian. Nah, amortization of discount berarti interest expense lebih besar dibandingkan paid, berarti dikurang. Expense dikurang paid. 6,5. Nah, nanti ini akan menambah carrying value dari si bonds-nya. Ya, jadi dari 96110 ditambah 650 hasilnya adalah 9676. Begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian jurnalnya gimana? Jurnalnya tinggal menurunkan ya. Cash pada bonds payable tinggal kasih sama dengan ke atas. Gampang deh. Terus Pak, untuk pembayaran bunganya gimana? Pembayaran bunganya pada saat tanggal 31 harusnya kan dibayar di tanggal 1 Januari. Tetapi karena kita mengacu accrual basis, kita akui pada 2019 ya. Expense-nya kita akui di 2019. Seperti itu ya. Walaupun nanti jadi interest expense tadi sudah saya jelaskan pada bonds payable, pada interest payable ya. Nah, ngambil dari mana? Dari atas juga, dari yang periode pertama dari sini ya. Nah, nih dari sini. Ya. Kemudian mana lagi Pak? Kemudian ya udah tinggal dicemplungin tuh interest expense-nya disama denganin, bonds payable-nya ambil dari diskon. Kemudian interest payable-nya ini akan dibayar di tanggal 1 Januari. Ngambil dari cash pay. Ya udah tinggal cemplungin gini interest payable pada cash ya. Nah, ini tinggal ngambil dari sini ya. 8.000 ini yang akan nanti kita bayar. Sama dengan jumlah yang ada di tabel. Nah, kayak gitu seterusnya ya kalian ya nanti ketika ada soal. Oke. Nah, bagaimana dengan yang between interest date? Nah, ini ada dua cara Pak Kieso sama dengan cara Pak Lutfi ya. Tapi ini nanti cara Pak Kieso itu hanya memodifikasi. Jadi di sini kita memfaktorkan ya dengan si 9,33 ini. N-nya itu 933. Jadi kita di sini langsung ya. Nah, seperti itu 9333. Oke? Nah, sehingga hasilnya adalah sekian 108. Nah, 108 inilah yang nanti akan diamortisasi menjadi nilainya 100.000. Nah, hanya saja di sini kita dipas-pasin gitu ya. Kalau angka aslinya ya nggak segitu.
Angka aslinya itu ya segini nih, kurang. Tuh, kurang 3 dolar ya. Tetapi di sini saya pas-pasin ya. Saya pas-pasin. Di sini diatur gimana agar 100.000 ya diatur aja, tinggal amortization premiumnya gitu ya. Tinggal dikurangin gitu. Dibalik hitung-hitungnya. Oh, 968. Ya udah, kita cash pay-nya tetap, berarti interest expense-nya yang nanti akan menyesuaikan. Nah, gitu maksudnya ya. Itu cara pakai ESO, dan itu cara yang dipakai tahun kemarin. Sehingga apa ya udah, ini pasti 100.000 gitu. Nah, ini mah sama ya, ngambil dari atas. Nah, oke. Cuman kalau di sekarang ini berubah ya. Pak Lutfi menggunakan cara yang seperti ini ya, cara yang lebih a little bit complicated. Oke, nah gimana caranya Pak? Nah, caranya adalah, oke, sekarang saya akan bahas. Pertama, kita baca dulu ya. 1 April 2019 ya, menerbitkan obligasi tertanggal 1 Januari 2019. Oke? Dengan face value sebesar 100.000 ya. Face value-nya adalah 100.000. Loh, kita masukkan ya. Jatuh tempo 1 Januari 2024. Nah, berarti kita hitung tuh 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2024 berapa tahun? Sebetulnya 5 periode kalau full ya. Oke, kemudian kupon rate-nya 8%, kita masukin 8%. Kemudian market rate-nya 7%, kita masukin 7%. Nah, interest dibayar setiap tanggal 1 Januari. Nah, ini kita masukin 1 Januari. Dan ini semuanya annual ya, masih annual. Nah, di sini, oh iya, karena dia setiap 1 Januari ya, berarti aman nih, tahunan. Nah, langkah yang pertama, kapan terbit? 1 April issuance-nya ya, per 1 April. Nah, berarti kita harus mencari berapa periode dari 1 April sampai 1 Januari 2024. Nah, berapa? Berapa lama? Ya, kita hitung satu-satu. 1 April 2019 sampai sampai 1 Januari 2020. Pak, kenapa ke 1 Januari 2020? Nah, karena kita harus memahami timeline-nya dulu. Ya, timeline-nya ini harus kita pahami. Oke? Timeline-nya itu adalah seperti ini, ya. Jadi pada dasarnya kita bikin sampai 5 periode ya, karena kan seperti itu. Seperti yang diminta. Nah, hanya saja di sini tanggalnya adalah dari 1 April ke 1 Januari, kemudian 2020, 2021, 2022, 23 dan 24. Nah, hanya saja jaraknya tidak lagi 5 tahun karena terbitnya tidak tanggal 1 Januari 2019, melainkan tanggal 1 April. Nah, dan berapa waktu lama antara 2024 ke 1 Januari. Nah, ini kita hitung di sini ya. 1 April sampai 1 Januari, ya ini ya, dari sini ke sini jaraknya adalah sekitar 9/12 ya. Nah, 0,75. Oke, nah baru kita hitung jarak dari 1 Januari ke 2020 ke tahun 2024. 4 tahun. Sehingga total jaraknya adalah dari 1 April ke 1 Januari 2024 adalah 4,75 tahun. Nah, kalau cara QSO ini langsung di present value-kan dengan menggunakan N/nya adalah 4,75. Tetapi cara Pak Lutfi tidak demikian, cara tim dosen ya. Cara kami berubah. Kita sekarang present value-kan ke periode terdekat sebelum 1 April, yaitu 1 Januari 2020. Nah, jadi kita present value-kan 100.000 ke tanggal 1 Januari 2020. 100.000-nya itu ditaruh di tahun 2024 ya. Nah, gimana caranya? Caranya ya langsung ya. Pakai rumus PV ya, sama dengan PV. Nah, rate-nya berapa? Rate-nya market rate 7%. Periodenya berapa? Periodenya adalah 4 tahun ya. 1, 2, 3, 4. Nih yang atas. Oke. Kemudian PMT-nya berapa? PMT-nya 0, karena dia sekali aja di present value-nya, tidak berulang seperti anuitas. Nah, future value-nya adalah minus 100.000. Tipenya adalah yang end of the period. Ya. Hasilnya adalah sekian. Nah, gitu ya. Sehingga ya seperti ini. Nah, yang interestnya gimana? Interestnya menggunakan anuitas ya, sama dengan PV, rate-nya 7%, ya. 7%, N/nya 4 tahun, PMT-nya adalah 8.000 ya, future value minus 8.000 ya, minus 8.000. Future value-nya kita isi 0, tipenya kita isi 0.
kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah 27.000 ya. Nah, terus gimana Pak? Ya udah, tinggal inilah total present value sampai dengan 1 Januari 2020. Nah, dari sini kita mau present value lagi ke sini, ke 1 April ya. Gimana caranya kita memakai effective interest yang baru ya. Tidak lagi menggunakan 7% ya. Seperti itu. Tapi menggunakan 5,25%. Dari mana Pak ini? Tinggal dikaliin aja. 7% dikali dengan fractions-nya antara 1 April ke 1 Januari 2020 ya. Hasilnya 5,25%. Nah, new present value faktornya langsung 1 dibagi 1 plus 5,25 ya, sama dengan sekian. Nah, ya udah karena faktornya udah diketahui, maka untuk mencari present value ke periode ke-0 atau ke tanggal 1 April, ya gampang, tinggal dikalikan saja dengan si faktornya. Ya. Apa yang dikalikan, Pak? Ini semua, ya. Ya. Nah, ini kita masukin lagi. Dikalikan dengan 0,95, ya. Hasilnya adalah 72 sekian ya, 72484. 27 di present value dikalikan dengan 0,95 hasilnya adalah 25746 ya. Nah, satu lagi jangan lupa. Pak, ini kok nyempil? Ini adalah interest yang terjadi sejak tanggal 1 April sampai dengan 1 Januari. Karena nanti di 1 Januari ini ada terutang bunga. Berapa bunganya, Pak? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Sebesar fractions-nya berapa? 9/12 dikali dengan 8.000. Gitu ya. Nah, jadi langsung nih, fractions yang atas 0,75 atau 9/12 dikali dengan 8.000. Hasilnya adalah 6.000. Nah, terus digimanain lagi, Pak? Ya terus kalian kalikan dengan faktor yang atasnya. Ya, seperti ini. Hasilnya adalah 5701. Ya. Terus gimana? Tinggal dijumlahkan. Ya, tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan, ini semua dijumlahin, hasilnya adalah 103. Nah, ini caranya tim dosen ya. Kenapa harus kayak gini, Pak? Kok ribet banget? Nah, kita masukkan ke tabelnya ya. Ini taruh di sini ya, dan ada 5 tahun, ada 5 periode. Oke? Nah, di tahun pertama ini minus 2.000. Ya. Pak, kemudian di sini saya taruh juga interest expense-nya minus 2.000. Tapi di sini saya kasih merah-merah. Kenapa merah-merah, Pak? Untuk menandakan bahwasanya kalau caranya Pak Lutfi, cara Pak Lutfi mulu. Kalau di slide ya, di slide yang ini kan 6498 gitu ya. 6498. Saya yang satu lagi nih, saya yang premium sorry ya. Nah, yang ini nih. 5456 nih ya. 5456. Ya, hafalin ya, 5456. Tetapi kalau di sini saya 7456. Pak, kok bisa beda? Iya, karena di sini saya tambahkan dengan 2000. Angka yang di periode pertama saya tambahkan dengan 2000. That's why di sini saya cantumin minus 2000. Kenapa? Agar di sini ketika amortization of premium tinggal dikurangin aja ya, sum. Minus 2000 ditambah 8000 dikurang dengan minus 2000 ditambah dengan 7456. Hasilnya adalah 54. Ya, karena premium maka jumlahnya akan berkurang sampai dengan 100.000 ya. Nah, ini kayak gini ya. 103 dikurang 544 ya. Oke, nah sekarang Pak gimana? Nah, 2000 ini perlu. Kenapa? Agar memberikan efek ketika dijumlahkan, ini hasilnya adalah kalau saya jumlahkan hasilnya adalah 6000 ya. Nah, kalau 6000 ini sama dengan yang fractions-nya ini. Sama dengan 9 dibagi 12 dikali dengan 8.000. Nah, artinya apa? Artinya kita ingin memotret di periode pertama ini sebetulnya jumlah cash page-nya hanya 9/12. Jumlah interest expense-nya hanya 9/12 juga. Gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi di sini juga sama. Kalau saya ilangin 2000-nya gitu ya, ini udah 9/12 tuh. Udah dikali 0,75 ya. Nah, hasilnya adalah 5456 gitu ya, seperti yang ada di slide ini ya. Nah, tapi kenapa saya tambahkan 2000, Pak? Gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah ya. Oke, sampai sini jadi saya tambahkan 2000 di sini. Ini yang membedakan Excel ini dengan slide yang ada di dosen ya.
2000 doang bedanya. Biar apa? Biar ketika nanti kita buat, nah ini kan nanti kita jurnalnya cash pada bonds payable, cash pada interest expense ya. Kemudian interest expense pada bonds payable, pada interest payable. Nah, ini yang tahun pertama ya. Ini saya tandain kuning ya. Sorry. Ini, kemudian ini ya. Saya tandain kuning. Ini kenapa saya tandain kuning? Saya juga lupa. Oke, nah di sini ini yang tandain kuning ini yang akan kita jurnal ya, yang akan kita jurnal. Oke. Nah, pada saat kita membuat jurnal ya, pertama kita bikin cash pada bonds payable 103 ya. Kedua, kita bikin cash pada interest expense ya 2000. Nah, ini saya ambil dari yang atas ya. Nah, pasangannya interest expense, men. Tuh, ya. Makanya di sini saya taruh minus 2000 gitu ya. Oke, kemudian ketika ini kan pada tanggal 1 April ya, pada tanggal 1 April. Jadi nanti 1 April ini kita jurnal juga ya. Saya tandain kuning. Oke, nah ya. Nah, baru kita akan menjurnal yang pada akhir tahun ya. Jurnal akrualnya. Kita akan mengakui interest expense. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah 7456 ya. Setelah apa namanya? Si ini gitu ya. Si harusnya kan 5456 ya. Ini adalah 9/12-nya ya dikali dengan interest expense yang terjadi di tahun 2020. Cuma 9/12-nya aja kita ambil. Nilainya adalah 5456. Akan tetapi karena di depan kita sudah mengakui 2000, maka interest expense yang diakui di akhir tahun harus ditambah 2000. Agar apa? Agar nanti ketika dijumlahkan selisihnya menghasilkan angka 5456. Nah, that's why saya tambahkan di sini 7000 ya. Saya tambahkan 2000 di sini menjadi 7456. Nah, sehingga jurnal pada saat tanggal 1 Januari kamu tinggal narik ke atas aja, tinggal pakai sama dengan ya. Nah, sama kayak cara tim dosen juga ya. Cara tim dosen di sini 9/12 ya, tapi tidak ditambah 2000. Di jurnalnya ujuk-ujuk 7456. Kalau kalian nanti tidak jeli, kalian nanti akan menjurnal ini 5456 gitu. Makanya kalian kan biasanya buru-buru gitu ya, nggak sempat ngelihat lagi. Nah, terus lupa, bukan berarti nggak ngerti, tapi biasanya lupa kelewat gitu ya. Lupa ditambah 2000, akhirnya salah deh. Nah, makanya saya berikan template Excel ya untuk membantu kalian ya, langsung aja ditambah 2000-nya di tabel. Jadi kalian tinggal pakai sama gitu. Jadi kalian tinggal nyalin doang nanti jawabannya ketika ujian ya. Oke, nah seperti itu filosofinya kenapa di sini saya tambah 2000 ya. Nah, di tim dosen pun sama gitu, di slide yang ini kita pun kok ada. Nah, interest expense-nya 7456 ya. Agar apa? Agar ketika dijumlahkan ini menghasilkan angka 5456 ya. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi kalau dijumlahkan kan ini kita jumlahkan gitu ya. Ini adalah tinggal dikurangin ya kan? Dikurangin. Sama dengan ini dikurang dengan 2000. Tuh 5456 ya. Sip. Oke, jadi itulah mengapa di sini saya tambahkan 2000 di tabel. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, itu kalau kita terbit di antara dua tanggal pembayaran bunga. Kalau ternyata terbit contoh yang berikutnya PT On Tohot gitu ya. Menerbitkan obligasi dengan face value 100.000. Kupon rate-nya 8%, jatuh tempo 1 Januari. Di bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Diketahui market rate 9%. Lihat di sini ya. 1 Januari dia terbit. Bunga dibayar per tanggal 1 Januari. Nah, ya. Artinya ini tidak di antara tanggal pembayaran bunga. Tetapi ada soal baru. Di sini adanya biaya transaksi sebesar 2.000. Nah, jadi ada issuance cost ya, biaya penerbitan. Nah, gimana Pak jadinya Pak kalau ada biaya penerbitan? Nah, kalau ada biaya penerbitan dan terbit tepat per tanggal pembayaran bunga, maka isunya adalah kalian harus mencari efektif interest rate yang baru. Ya, jadi seperti ini. Kalau ini kan tidak ada biaya penerbitan obligasi, ya.
Jadi kita asumsikan biaya penerbitannya 0. Nah, bagaimana kalau di kenyataannya obligasi ketika kalian terbitkan itu selalu ada biaya administrasi, ya selalu ada, tidak pernah tidak, gitu. Nah, Pak, kalau ada biaya penerbitan obligasi gimana? Nah, makanya kita harus mencari effective interest rate yang baru. Nah, yang ini ya, new effective interest rate. Kenapa? Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, pertama kita masukkan dulu, gitu ya. Dari soal ini kita masukkan face value-nya 100.000. Nah, 100.000. Kemudian periodenya berapa? Periodenya kita asumsikan 5 tahun lah ya. Kita asumsikan 5 tahun. Kemudian kupon rate-nya berapa? Kupon rate-nya 8%. Ya. Kemudian bunga dibayar setiap 1 Januari, berarti ini annual juga, ya. Kemudian market rate-nya adalah 9%, rate-nya pun annual, ya. Jadi PMT-nya adalah annual, kemudian si rate-nya pun adalah annual juga, ya. Jadi tiap tahun. Nah, sekarang kita harus melihat gitu. Pak, di sini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2024, sorry ya, ini saya ubah. Ada sedikit kesalahan, ya. Sehingga berapa tahun, Pak? Ya 5 tahun, 19 sampai dengan 24. Nah, di sini ada tambahan issuance cost, ya. Ada tambahan issuance cost, ya. Ini saya merahin deh biar kelihatan. Nah, ada issuance cost sebesar 2.000. Nah, bagaimana Pak ketika ada issuance cost? Ya udah, yang harus kita lakukan adalah issuance cost itu nilai pada periode ke-0, nilai saat ini, ya, 2.000. Sedangkan yang 100.000 face value itu nilai pada akhir tahun ke-5, gitu. Nah, artinya kita belum mengetahui berapa berapa nilai si bonds pada saat tahun ke-0, ya, seperti itu. Nah, di sini guidance-nya adalah ketika ada issuance cost, maka issuance cost itu akan mengurangi present value dari bonds. Itu teorinya. Gitu. Kenapa Pak demikian? Karena nanti kita akan membayar, ya. Kalau kita jurnal, issuance cost ini adalah bonds payable, ya. Bonds pada 2, 3, 4, 5 pada cash, ya. Sebesar berapa? Sebesar 2.000. Nah, nanti di sini kita akan bikin jurnalnya cash pada 2, 3, 4, 5 pada bonds. Berapa besarnya Pak? Present value-nya. Dari mana? Dari principal dan interest, ya. Prinsipalnya 100.000, interestnya 8% dikali 100.000, 8.000. Ya. Kita present value kan menggunakan rumus annuity, hasilnya adalah 3177. Kita tambahin hasil totalnya adalah 96. Nah, nanti kita jurnalnya seperti ini, ya. Cash pada bonds 96.000. Gitu ya. Tetapi karena ada issuance cost, nanti dibikin lagi bonds pada cash 2.000. Sehingga totalnya kalau kita bikin T-account, total bonds-nya adalah berapa? Total bonds-nya sama dengan ya ini dikurang dengan dikurang dengan 2.000. Nah, 94.110. Nah, ini adalah present value bonds yang baru. Pak, kenapa issuance cost kok bonds pada cash? Betul, karena konsepnya adalah setiap biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan aset maupun untuk menyiapkan agar utang itu bisa kita jalani gitu ya, itu akan kalau aset maka dia akan diakumulasikan. Tapi kalau utang sebaliknya gitu ya, akan mengurangi dari nilai si utang. Nah, efeknya menguntungkan intinya gitu ya. Nah, karena ini related dengan si utangnya gitu ya. Dan itu akan mengurangi utangnya. Sehingga kita langsung direct cost gitu, karena direct cost terhadap si obligasi maka kita catat sebagai pengurang dari obligasi, ya. Seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apakah sama 94 dengan 96? Jawabannya tidak sama, saudara-saudara. Beda 2.000. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa lagi menggunakan rate 9%. Karena 9% itu menghasilkan angka 96, 110. 9% bukan untuk menghasilkan angka 94, 110. Ya. Nah, kalau gitu berapa Pak rate untuk menghasilkan 94, 110? Nah, itulah yang kita cari. Nah, kita bisa menduga dari sini. Kalau jumlahnya berkurang, berarti
market rate-nya akan lebih besar, gitu ya, lebih besar, seperti itu ya. Nah, karena ini diskon ya, semakin didiskon nih. Nah, berarti kalau diskon kan market rate-nya akan semakin tinggi. Kalau dia premium, market rate akan semakin rendah. Nah, artinya kita harus mencari efektif interest rate yang baru. Dan dugaan kita nilainya akan lebih besar daripada 9%. Nah, gimana caranya? Caranya adalah gunakan rumus ini. Rate, NPER, PMT, present value, future value, type, sama GUES. Kalau aslinya, kalian menggunakan trial and error, memakai interpolasi. X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Nah, kalian akan menggunakan rumus ini dan menggunakan trial and error. Jadi kita akan nebak-nebak 9,2. Oh, masih belum. 9,3, 4. Oh, kelebihan berarti di antara 9,2 dan 9,3 gitu ya. Oh, enggak, kurang. 9,5 gitu. Terus sampai 9,6. Oh, kayaknya berada di antara nilai 9,5 sama 9,6. Jadi nanti interpolasi 9,5 gitu dan di 9,6. Gitu ya, sama dengan. Nah, nanti ya seperti itu gitu. Jadi X dikurang berapa, kemudian nanti X2 dikurang X1. Dan kita nebak-nebak dan nggak akan beres-beres. Excel menyediakan rumus cepatnya. Dan Excel akan menebak itu dengan melakukan perhitungan berulang-ulang sehingga menghasilkan angka yang tepat. Gimana caranya? Langsung kita masukkan rumusnya ya. Sama dengan rate ya. NPER-nya berapa? Periodenya udah saya tulis ya, 1 tahun. Kemudian PMT-nya berapa? PMT-nya minus 8.000 ya. Si interest-nya. Present value-nya berapa? Present value-nya kita langsung taruh 94 ya. Tidak pakai minus ya, tidak pakai minus karena dia present value di sini. Kemudian apa lagi? Kemudian kita masukkan lagi future value-nya berapa? Future value-nya adalah 100.000. Nah, nanti Excel akan mencari dengan future value 100.000, kemudian kita present value kan menjadi angka 94.000 dengan nilai anuitasnya adalah 8.000, berapa rate-nya? Nah, gitu ya. Dan dia di present value kan sejak akhir periode, end of the period. Kita pilih 0. Nah, GUES ini menebak gitu ya. Tebakan kamu berapa? Saya misalkan 1.000 gitu ya. Ini bisa diisi angka berapapun. Ya, atau 0 juga bisa. Ya, kita isi aja 0. Nah, ya udah. Langsung, wah, kok salah, Pak? Masih belum betul ternyata. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke, NPER. Kemudian juga PMT-nya. Oke, kemudian juga present value-nya. Udah. Kemudian future value-nya. Balik apa ya? Kemudian GUES. Itu Pak, yang future value-nya diminusin kalau. Iya, lupa. Future value-nya diminusin ya. Iya. Ininya present value pakai rate-nya 9%. Kok present value? Kita mau justru mencari rate ya. Rate NPER 5 ya. Kemudian PMT-nya adalah minus 8.000. Ya, lupa saya. Kemudian present value-nya adalah tetap 94.000. Future value-nya adalah minus 100.000 ya. Type-nya adalah dari end of the period. GUES-nya tebak aja berapa. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 1.000 gitu juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menominasikan si future value-nya dengan minus agar si Excel mengenali bahwa ini akan ditarik ke depan gitu ya. Kalau tadi saya tidak memasukkan minus, itu hasilnya akan error. Kenapa? Karena si Excel tidak nyambung dengan logika machine learning-nya dia gitu. Jadi udah dimasukkan rumusnya itu seperti apa, itu nggak nyambung nantinya. Nah, jadinya error gitu ya seperti tadi. Nah, ini kalau saya inginkan tuh jadi error. Sehingga harus precisely bahwasanya di sini kita harus belikan notasi minus gitu ya.
Nah, hasilnya adalah tuh lebih gede daripada 9%. Oh, berarti insya Allah hitungannya benar. Nah, nanti inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung interest expense-nya ya. Oke, nah ini kita sama denganin ya. Ya udah, tinggal langsung aja menggunakan rate yang baru untuk melakukan amortisasi dari diskon. Hasilnya adalah sekian, amortisasi dari diskon berarti akan menambah dari si dari si carrying value-nya yang ini ya. Udah deh beres sampai bawah, hasilnya pasti 100.000. Nah, di sini saya udah langsung tuh 94.110 ya. Seperti itu. Oke. Kalau kita breakdown seperti ini, 96 kemudian bonds pada cash ya. 2.000. Tapi ya udah langsung aja bonds pada cash. Bisa juga kayak gini ya. Sama dengan 94.11 kalau kita satu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Pak, bagaimana kalau soalnya saya ubah? Di antara tanggal pembayaran bunga, aduh. Terus juga kita masukkan issuance cost. Boleh nggak Pak? Jawabannya boleh-boleh saja. Oke, tapi nanti akan ribet ya. Udah nanti saya nggak akan selesai ngejelasin ini ya. Konsepnya sama ya. Nanti tinggal masukkan present value bonds-nya ini berapa. Nah, nanti tinggal dikurangi di bawahnya, ada 2.000 gitu ya. Ya, nanti dapat angka yang baru 101. Nah, nanti kita cari effective interest rate barulah nanti kita masukkan ke sini. Gitu ya. Oke, konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata seperti ini ya, issuance cost ini kan akan mengurangi ya. Kemudian ketika di sini kan kita akan menerima sesuai dengan present value-nya sebetulnya ya, 96.000. Nah, kita akan menerima duit dari si investor sebesar 96.000. Ketika ada issuance cost ya, maka akan berkurang nilainya menjadi 94.000. Nah, bagaimana kalau ternyata jualnya itu dengan harga ini kan kalau yang ini dengan harga 100% ya. 100% dari present value maksudnya. Bukan 100%, Neng. Harga yang kita beli adalah mengikuti present value-nya ya. Harga yang kita beli adalah mengikuti present value-nya. Oke? Nah, ketika di soal ini harganya adalah tidak mengikuti present value ya. Tetapi harganya adalah 99. 99 ini gimana Pak? 99 ini adalah 99% dari si dari si face value-nya. Gitu ya. Oke, kita akan mulai sekarang. Haus saya ngomong mulai ya. Gimana kalau bulan puasa nanti ya? Mungkin kalau bulan puasa saya tidak bisa teriak-teriak kayak gini nih. Baik, latihan deh ya. Berarti suaranya harus pelan-pelan aja. Sekarang, pada tanggal 1 Januari PT Top menerbitkan obligasi dengan face value 500.000. Ya. Udah kita isi 500.000, kemudian jatuh tempo 1 Januari 2025, berarti 5 tahun. Kupon rate-nya adalah 9%, dan dia diterbitkan setiap tanggal 1 Januari. Ya. Interest rate 1 Januari. Market rate-nya adalah 10%. Ya. Dan dia berarti annual ya semuanya ya. NPR-nya, periodenya adalah annual. Kemudian juga yang ininya juga PMT-nya adalah annual. Kemudian yang rate-nya juga annual. Ini saya sengaja berikan kayak gini. Nanti kalau dia semi annual berarti kita harus ubah ini ke semi annual, gitu ya. Karena default-nya adalah annual. Nah, price-nya ketika kita bayar obligasi tersebut tidak di harga present value, tapi di harga 99% dari apa? Dari si face value, gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Nah, ya udah. Nah, apakah itu umum? Itu justru yang terjadi di dunia nyata, tapi Tapi ketika kita masuk ke pasar obligasi di bursa efek. Nah, ini transaksi di bursa efek itu seperti ini contohnya. Harganya 99, 105, 99,5, 98, 97. Jadi memakai harga yang seperti ini. Nah, ini contoh ketika jual obligasi di bursa itu seperti ini. Nah, tetapi Pak, bukannya itu fair value accounting? Fair value accounting, betul fair value accounting, tapi kita harus mencatat dulu harga wajar pada saat ini berapa. Jadi mau tidak mau kita harus present value kan juga.
dan kita harus melihat apa namanya selisihnya gitu ya. Nah, kalau di bursa memang harus fair value accounting ya seperti itu. Tapi ini basicnya. Apakah ini tidak di bursa bisa nggak kayak gini Pak? Bisa juga gitu. Nah, kalau tidak di bursa berarti kan obligasinya dicatat dengan apa? Dengan amortized cost. Dan ketika orang ikut-ikutan seperti gayanya orang bursa, saya beli dengan harga 96. Ya sah-sah saja asal keduanya sepakat gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi itu konteksnya ya. Apakah terjadi di dunia nyata? Terjadi juga seperti itu ya. Tidak jual di bursa tapi dengan menggunakan harga. Nah, biasanya transaksi yang ada 99, 105 itu transaksi di bursa ya. Oke, nah sekarang kita bikin timeline-nya dulu ya. Kita bikin timeline-nya dulu ya. Jadi ini langsung 5 tahun, 500.000 ditaruh di tahun kelima. Nah, kita hitung dari mulai periode 1 sampai periode 5 itu berapa bunganya. Ya tinggal dikali aja 9% dikali dengan kupon rate ya, dikali dengan 500.000. Ya udah dapatlah hasilnya sekian ya, total present value-nya ya. Nah, harganya kita beli dengan harga 99%. Dari apa? Dari face value ya. Nah, berapa ini? 500.000 face value-nya ya. Tuh, 500.000. Dikali 99 sama dengan 495. Ya udah, berarti harga saat ini adalah 495. Present value dari bonds kita 481 gitu ya. Nah, berarti gimana Pak? Berarti nanti kita catat adanya loss ya. Jadi ini coba saya mana ya? Oh, udah yang ini ya. Oke. Apakah cash yang tidak present value tidak sama dengan cash yang diterima. Maka kita pakai yang mana Pak? Memakai cash yang diterima, gitu ya. Nah, oke, guidance-nya ada di slide yang ini. Oke. Nah, ini ya. Apakah diakui loss? Kalau dia di bursa, maka langsung loss gitu ya. Loss on initial loss gitu ya, langsung initial loss. Tetapi ketika dia berbeda selisih seperti biaya transaksi gitu ya, itu kan jadi seolah kita kayak belinya itu kalau 99% kan di bawah apa namanya kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Nanti tergantung present value-nya. Nah, perlakuannya sama saja dengan biaya transaksi gitu ya, selisih ditangguhkan. Jadi tidak diakui initial loss di awal. Nah, itu kalau amortized cost. Tetapi kalau dia fair value accounting langsung diakui initial loss ya. Seperti halnya inventory ya, inventory ketika biological asset gitu ya, NRV. Nah, kalau kalian masih ingat beli burung puyuh gitu, ada initial loss. Nah, itu diizinkan ketika kita menggunakan fair value accounting. Tapi kalau kita menggunakan amortized cost atau historical cost, tidak boleh ada initial loss. Jadi langsung ditangguhkan ya dan diamortisasi ke laba rugi ya. Jadi ini diikutkan. Kenapa dikurangi ya karena nanti ya biar apa namanya karena ditangguhkan gitu, ditangguhkan dan memang selisihnya diamortisasi ikut ke dalam bagian dari si amortisasi gitu. Jadi si 2000-nya itu tidak langsung apa ya kita akui sebagai loss tapi mengurangi nilai dari si bonds payable. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi bonds pada cash. Nah, itulah agar dia bisa diamortisasi maka harus dikurangi dari si initial bonds-nya, present value dari bonds. Nah, konsep yang sama juga berlaku untuk yang nggak ada. Oke, untuk yang untuk yang ini ya. Untuk ini agak mengganggu ini, jadi saya hilangin aja. Oke. Nah, untuk yang ini, konsep yang sama juga berlaku ya. Ketika cash yang diterima itu lebih besar atau lebih kecil daripada present value-nya, maka ngikut ke harga dari si bonds-nya. Kalau tadi biaya transaksi mengikut ke harga si bonds-nya dengan mengurangi harga si bonds-nya. Mengurangi present value si bonds. Ya, dan itu menjadi part of amortization period gitu ya. Amortization of discount or premium. Ya. Nah, ini juga sama.
Nah, konsekuensinya apa? Karena berlaku hal yang sama seperti halnya biaya transaksi, maka kita harus mencari interest rate yang baru juga. Gitu ya. Interest rate yang baru kita harus cari juga. Nah, seperti ini ya. Langkahnya sama seperti halnya biaya transaksi. Gimana? Rate dikali N per-nya ya. Kemudian kita masukkan PMT-nya minus 45.000. Jangan lupa ya. Saya kadang kelewat mulu karena udah lama nggak pakai. PV-nya tetap sebesar 495. Jangan salah naruh ya. Bukan ke sini. Kalau ke sini nanti angkanya sama 10%. Tapi ke yang bawah. Oke, nah lihat. Di sini kan bertambah. Kita menduga kemungkinan ini kalau dia bertambah gitu ya, maka kemungkinan ini kan sama aja kayak premium ya. Ini akan lebih kecil dari market rate semula ya. Oke, kita coba buktikan dengan perhitungan ini. Future value-nya adalah minus dari 500.000. Type-nya adalah 0, kemudian US 0 aja deh. Ya. Nah, 9259. Nah, ini kita lihat nih ya, ini lebih kecil gitu ya daripada si market rate awal. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sama ya, kita masukkan ke amortization table ya. Ini adalah amortization table. Ya udah deh, jadi kurang lebih sama pendekatannya dengan yang tadi ya. Nah, oke. Sampai di sini. Sebelum masuk ke apa namanya notes payable, ada yang ingin tanyakan? Oke, ini udah. Kemudian, nah kita akan masuk ke pembahasan notes payable. Ada yang ingin tanyakan? Nah, notes payable ini seru ya. Tapi kayaknya saya mau masuk ke yang gampang dulu deh. Notes payable nanti saya mungkin ini saya jelasin. Interest bearing notes ini juga saya jelasin. Nah, yang negative amortizations masih gampang sih. Yang mana ya? Yang susah. Oh, yang susah yang terakhir. Oh, ini juga gampang. Kemudian utang ini juga gampang. Nah, pelunasan yang bikin lumayan keder ya. Terutama yang ini. Iya. Nanti mungkin ini saya lewat dulu deh. Atau ya kalau kalian kuat nanti kita bahas deh ya. Oke. Baik. Ya, vessel jangka panjang. Kemudian yang ini nggak usah deh, langsung aja saya hapus. Kemudian yang ini nggak ada, ini nggak ada. Ini juga saya hapus. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Sebelum lanjut, apa namanya? Kita break dulu 5 menit ya. Sementara saya mau mengambil minum dulu. Oke deh. Ini juga saya kosongin. Ini kosong. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan vessel bayar. Nah, notes payable. Apa sih yang dimaksud dengan notes payable? Bedanya apa dengan bonds? Notes payable. Pertama, kalau bonds, perbedaan yang pertama, bonds itu diterbitkan bisa ke lebih dari satu pihak, ya, dan bisa diperjualbelikan kalau kita masuk ke pasar obligasi di bursa efek. Nah, yang kedua, kalau notes payable tidak ke semua pihak, tidak ke beberapa pihak, biasanya hanya ke satu pihak saja. Jadi kayak kita ke bank, gitu ya, atau kita ke supplier, gitu ya, untuk membeli barang, untuk membeli inventory, kita berhutang.
Nah, jadi ngutang itu kalau obligasi itu ke semua orang, kalau notes ke satu orang, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau notes payable ada berbagai macam tipe. Ada yang mirip kayak bonds, ya. Jadi pembayarannya itu ditangguhkan, ya. Kalau bonds itu kan pembayaran ditangguhkan, misalkan tenornya atau periodenya itu 5 tahun, berarti dibayarnya entar tahun kelima, gitu. Nah, kalau notes juga bisa kayak gitu. Kalau bonds, itu selalu seperti itu. Selalu pembayarannya itu di tahun terakhir, di tahun kelima. Selalu dilunasi di akhir. Sehingga setiap periode itu hanya membayar bunga saja kepada si pemegang bonds tersebut. Nah, kalau notes payable itu ada yang tipe seperti bonds. Jadi kita ngutang, ntar gue bayar 5 tahun lagi ya. Oh iya, gitu. Jadi dibayarnya 5 tahun lagi, gitu. Tidak dicicil. Nah, kalau obligasi tidak bisa dicicil. Nah, dibayar tetap akhir periode. Nah, kalau notes payable ada yang jenisnya bisa dicicil, gitu ya. Ada yang jenisnya bisa dicicil. Nah, jadi notes payable itu ada dua jenis, ada yang mirip sama obligasi dan ada yang juga bisa dicicil. Jadi ditangguhkan pembayarannya di akhir, gitu. Dan ada juga yang bisa tidak ditangguhkan, tapi principal payment-nya itu dicicil, gitu, setiap periode. Nah, jadi ada dua jenis notes payable. Kalau bonds cuma satu, ditangguhkan di akhir. Nah, itu adalah sekelumit tentang bonds, ya, sekelumit tentang notes payable, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dan ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Yang kita bahas ya tentunya yang jangka panjang ya. Nah ini ya, jadi mekanisme wesel bayar itu ada dua jenis. Ada yang di pembayaran di pokok dilakukan pada akhir jatuh tempo, pada saat jatuh tempo. Nah ada yang jenis kedua, pembayaran pokoknya itu lunas di akhir. Artinya kita cicilan secara periodik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau notes itu kalau yang tipe pertama itu seperti obligasi. Kalau yang tipe kedua dia dicicil. Jadi kayak pinjaman kita nyicil bayarnya. Nah seperti itu ya. Oke. Tunggu bentar ya. Saya diminta hadir untuk rapat dengan kepala badan. Dan saya lagi ngajar. Nah, gimana dong? Oke, bentar ya, saya balas ini dulu. Oke, sudahlah. The show must go on. Mewakili para dosen. Gimana ya? Saya lagi ngajar ini, saya lagi ngajar. Ntar ya, saya balas dulu. Oke. Ya. Dari Kak Jur. Ya udah deh, ntar aja deh. Ngajar dulu deh ya. Baik. Saya diminta untuk mewakili para dosen untuk hadir di rapat dengan kepala BPPK. Oke, ntar aja deh. Kalian dulu yang penting ya. Stakeholder utama saya adalah kalian. Nanti mungkin 9.30 saya coba lihat sikon ya. Baik, saya selesaikan dulu ini. Nah, jadi seperti itu. Notes payable itu ada dua jenis, bayar di akhir atau dicicil. Nah, intinya gitu doang ya. Nah, oke. Kalau dia seperti kalau dia bayar di akhir, maka perlakuannya kayak bonds. Ada diskon dan ada premium, gitu ya. Nah, itu kalau bayar di akhir. Seperti bonds, ada at par, diskon, and premium. Dan dia ada amortisasi. Karena ada premium and diskon, maka dia ada amortisasi. Nanti nilainya akan terpulihkan di akhir periode 200 juta. Nah, seperti itu ya.
ini mirip kayak bonds payable, cuma diganti doang. Kalau tadi mah bonds, sekarang jadi notes gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dia cicilan? Nah, ini baru seru ya. Kalau dia cicilan, oke, saya langsung aja pakai tabel, pakai Excel. Kalau dia cicilan, maka seperti ini ya. Contohnya, gitu. Jadi kalau kita minjem ke bank, nah itu kan kita nanti bayarnya, bayar pinjaman itu tergantung akad kita ke bank. Mau dibayar pinjaman itu dipotong dari gaji. Nah kalau dipotong dari gaji berarti kita bayar cicilannya udah langsung debit gaji kita, gitu ya. Nanti kalau kalian kerja di PNS mau beli rumah biasanya menggadaikan SK. Menggadaikan SK PNS atau CPNS kalian, kayak teman kalian, kelas kalian itu kemarin nelfon lama banget, saya curhat gitu ya, maksudnya entah mengapa kayaknya saya selalu menjadi tempat curhat. Baik cowok maupun cewek gitu ya, aduh sampai ya maksudnya tuh sampai lama banget, sampai panas kuping saya mendengar curhatan mereka gitu ya. Kadang ya ada cowok ada cewek ya, seperti itu. Dan itu tapi saya sangat menikmati ya, maksudnya tuh ya saya menganggap kalian sebagai teman lah ya, maksudnya kalau sekarang kan profesional ya, dosen dan mahasiswa, tapi nanti ketika sudah lulus ya kita inilah berteman lah gitu ya, tidak memusuhi gitu. Janganlah ya, jangan. Nah akhirnya kemarin kakak kelas kalian cerita tuh, Pak, apa namanya, gimana ya Pak ya, saya pengen nyicil gitu buat rumah. Saya bilang, kamu nikah dulu baru nyicil rumah. Kamu beli rumah tapi nggak ada istri yang ngurus gimana gitu. Kebetulan waktu itu cowok yang curhat ya. Akhirnya saya dengerin gitu. Nah akhirnya dia berencana untuk menggadaikan. Dia punya pemikiran yang sangat bagus ya. Jadi maju gitu. Saya pengen ya maksudnya saya pengen ketika nanti nikah tuh udah ada rumah gitu istri Tepa. Oh gitu. Ya kan bisa kontrak dulu gitu. Akhirnya tetap dia insist, saya pengen punya rumah dulu Pak gitu, yang penting bisa dibayar dari gaji saya, nanti baru nikah ya bisa tinggal bareng dengan istri katanya. Waduh, masya Allah, ya udah bagus gitu. Akhirnya dia menggadaikan SK dia ke bank gitu ya untuk cicilan KPR ya rumah. Nah KPR itulah mortgage payable nanti ya. Nah oke. Biasanya KPR itu tenornya itu di atas 10 tahun ya. Jadi minimal berapa ya? Saya belum pernah sih. 10 mungkin 15, 20, 25 kalau tidak salah ingat ya. 15, 20, 25. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana? Ya kayak gitu, ketika kamu menggadaikan SK kamu dapat pinjaman untuk membeli rumah. Nah, nanti kamu akan nyicil bayar utang kamu kepada bank. Gimana cara nyicilnya Pak? Dipotong dari SK, dari SK. Dipotong dari gaji kamu, gitu ya. SK-nya gimana? SK-nya ditahan oleh bank, gitu. SK-nya ditahan. Jadi kadang kalau di PNS itu sering dengar istilah menggadaikan SK, gitu. Jadi SK itu begitu udah lunas, dapat SK-nya kembali, kemudian nanti pindah lagi ke bank yang lain. Jadi SK itu berpindah tangan dari bank ke bank dan ke bank, gitu. Nah, memang itu yang terjadi ya di PNS ya. Mau gimana lagi kalau kita bekerja dengan jujur ya seperti itu ya. Kurang lah. Kalau korupsi nggak barokah gitu ya. Tapi kalau kita kerja dengan jujur ya kita yang penting walaupun ini ada berbagai macam ikhtilaf lah ya. Tapi ya paling tidak kita tidak menjudge lah gitu. Barangkali mereka butuh dan memang ini semoga ada kelonggaran buat mereka yang ingin berniatnya itu untuk menafkahi keluarganya dan berniat baik menggadaikan SK itu agar bisa memberikan perlindungan kepada keluarga yang berada di bawahnya, kepada anaknya, pada istrinya, gitu ya. Kita tidak boleh menjudge ya, barangkali di balik itu ada kebutuhan yang mendesak. Oke. Nah, jadi dan saya tidak mengajarkan juga ya. Makanya saya propose dulu, udahlah nikah dulu, punya anak, tinggal dikontrakan, rintis bareng, ngumpulin uang, nah baru bangunlah sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, oke. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya digadaikan SK-nya dan nyicil tiap bulan dan dipotong dari gaji. Pertanyaannya, berapa cicilannya? Nah, itulah notes payable ya, notes payable dengan cicilan. Nah, seperti ini kasusnya.
500.000, kemudian cicilan tetap 10 tahun, kemudian cicilan dibayar setiap tanggal 31, cicilan pertama per 31 Desember 2020. Suku bunganya adalah 10%. Nah, ini ketika cicilan biasanya kita menggunakan suku bunga bank, suku bunga pinjaman. Dan suku bunga pinjaman itu berasal dari SBI ya, suku bunga Bank Indonesia. Jadi kelihatan tuh kayak BI rate. Nah, SBI itu adalah BI rate ya. BI rate-nya 6, sekian persen gitu. Nah, nanti bank itu nggak boleh minjemin ke ke orang lain dengan bunga di bawah 6% gitu. Jadi itu adalah acuan ya, kayak di saham itu IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Jadi seperti itu. Nah, kalau di pinjaman ya mengacu kepada suku bunga Bank Indonesia. Sehingga bank nanti Bank Mandiri, BRI dan sebagainya dalam menetapkan berapa bunga pinjamannya itu mengacu kepada SBI ya. Seperti itu. Biasanya udah langsung dikasih nih 10% misalkan ya suku bunga pinjamannya. Oke. Ya udah, kalau gitu gimana kita isi 500.000 juta face value-nya. Nah, kemudian present value, present value. Ya, kenapa present value, Pak? Karena cicilan berbeda ya. Kalau obligasi, kita akan melunasi obligasi tersebut 500 juta pada akhir tahun ke akhir periode gitu ya. Kalau ini kan ada 10 periode, kita lihat dulu ya. Periodenya 10, coupon rate-nya adalah 0% ya. Karena ini cicilan ya, ini notes payable ya. Dan notes payable ada dua, ada yang zero interest bearing notes dan ada yang interest bearing notes ya. Nah, seperti itu. Nah, justru tidak menggunakan coupon rate, tapi menggunakan langsung market rate atau suku bunga pinjaman ya. Interest paid-nya per tanggal cicilan dibayar setiap 31 Desember. Ini saya ubah ya. 31 Desember. Oke. Ya. 31 Desember. Ya, nggak apa-apa lah, bahasa Inggrisnya agak salah dikit. Oke, nah dan dia annual ya, dan rate-nya adalah sekian persen ya, ini pun annual. Nah, jadi akan dibayar tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. Nah, ini gimana Pak? Nah, ini di sini dia pada akhir tahun ke-10 itu nilainya adalah 0, cicilannya lunas gitu ya. Nah, pada tahun sekarang dia akan mendapatkan fresh money sebesar 500 juta. Nah, pertanyaannya, berapa cicilan tiap tahunnya yang harus kita lakukan? Nah, gini cara ngitungnya ya. Karena dia tidak ada bunga gitu ya. Jadi ini kita kosongkan saja ya. Ini kita kosongkan saja. Ya, kemudian present value principles-nya adalah ya 500 juta karena dia langsung present value ya. Nilai hari ini. Kita dikasih duit kalau kita minjem ke bank, kita butuh beli rumah atau butuh beli mobil, kita minjem ke bank. Nah, minjem ke bank berapa? 500 juta. Nah, biasanya di approve nggak ya dilihat profiling, kalau misalkan layak dibeli 500 juta, ya dibeli 500 juta gitu. Tapi kalau nggak layak dikurangin sama bank, paling 100 juta doang dikasihnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya pada hari ini kita akan mendapatkan uang utuh sebesar 500 juta. Nah, oleh karena itu kita taruh di periode ke-0 ya, pada tahun ini. Nah, kalau gitu berapa cicilan yang harus kita bayar? Ya ini yang kita hitung dengan rumus PMT ya, rate, NPER, PV, FV sama type ya. Nah, ini gimana Pak? Langsung nih ya, sama dengan PMT sudah ada juga di Excel. Rate-nya berapa? Rate-nya 10%. Periodenya berapa? Periodenya 10 periode. Present value-nya berapa? Present value-nya 500.000 ya. Future value-nya berapa? Future value-nya kita masukin yang bawah aja ya berdasarkan timeline. Timeline-nya seperti ini ya. Kemudian future value-nya adalah 0. Kemudian end of the period ya, type-nya. Tinggal masukin kurung tutup sama dengan minus. Tuh lihat ya. Kenapa minus? Ini menandakan dia di present value-kan gitu ya, di present value-kan ke saat ini. Ya. Gimana agar PMT-nya tidak minus, Pak? Gitu kan nanti cara bacanya susah gitu. Cara bacanya susah. Ya udah kita masukin aja di di prinsipalnya ini. Kita kan
ini adalah present value ya, yang M18 ini adalah present value. Ya kita masukkan aja di present value-nya minus. Agar apa? Agar angka PMT yang dihasilkan itu positif. Ya, seperti itu. Nah, kalaupun kita biarkan negatif, kita akan membacanya seperti ini. Oh, PMT-nya negatif, berarti itu tandanya dia akan dicicil, cicilan tersebut akan di present value-kan ke periode ke 0. Nah, gitu. Jadi notasinya negatif. Nah, kalau kita ingin menghilangkan notasi negatif tersebut, ya tinggal dimasukin aja negatif di present value. Ya, hasilnya pasti akan seperti ini. Nah, dapat deh positif tuh. Nah, kalau kayak gini ya udah. Berarti tinggal kita masukkan ya 500 juta di tahun ke-0 ya. Ya udah tinggal cash paid-nya menggunakan angka yang sama yang atas ya, periodenya ya. Nah, kita lihat nih interest expense-nya 10% dikali dengan carrying value sama ya. Kemudian principal decrease bukan amortisasi. Ingat ya, ini bukan amortisasi. Berapa principal decrease-nya? Ya tinggal dikurangin 81 dikurang dengan 50 juta. Jadi tidak 81 juta ini mengurangi 500 juta, tidak seperti itu. Tetapi dalam 81 ini sudah ada unsur interest expense. Ya. Nah, berapa besar interest expense-nya? Ya, tadi market rate dikali dengan carrying value. Nah, barulah sisanya nanti akan mengurangi pokoknya. Seperti itu ya. Nah, itu metodenya. Jadi 81 juta itu tidak akan mengurangi 500 juta, bukan. Tapi yang mengurangi adalah setelah cash paid-nya tadi dikurangkan dengan interest expense. Nah, inilah yang dimaksud dengan principal decrease ya. Pokok pengurangan pokok ya. Ya udah langsung tuh tinggal dikurangi 500 juta dikurang dengan 31 juta. Hasilnya adalah 46 ya. Oke, nah, seperti ini dan seterusnya sampai akhirnya mendapatkan angka 0 ya. Nah, jurnalnya gimana? Cash pada notes 500 juta. Kemudian pada saat tanggal 31 Desember, ya perhatikan ya nanti di contoh berikutnya agak berbeda. Ya. Pada saat tanggal 31 Desember, di sini interest expense pada notes payable pada interest payable. Ya. Nah, interest expense-nya berapa? Nurunin dari si tabelnya, ya 50 juta. Notes payable-nya berapa? Dari si tabel yang principal decrease. Ya. Kemudian interest payable-nya berapa? Interest payable-nya adalah yang ini cash paid ya. Oh, ini salah sih. Ini karena dia dibayar setiap tanggal 31. Jadi tidak ada interest payable ya. Ini langsung diubah menjadi cash gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ininya tinggal dikosongin aja nanti. Ya, 31 20 ya. Oke, ini nanti langsung pindah ke atas. Kok 26? Nah, seperti ini jadinya ya. Nanti ininya kita kosongin saja. Nah, ini jurnal yang kita bikin untuk si notes payable ini ya, notes payable ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya nah, seperti ini ya. Tuh sama. Nah, Pak, bagaimana negative amortization? Nah, kalau tadi ini terbitnya adalah dibayar setiap akhir tahun, ya. Bagaimana kalau dia dibayar tidak setiap akhir tahun, gitu ya? Tidak setiap akhir tahun. Yang mana ya contohnya? Ini bukan ya? Oh iya, yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi per tanggal 1 Januari. Nah, seperti contoh yang ini ya. Nah, per tanggal 1 Januari. Ketika per tanggal 1 Januari nanti akan dibayar si cicilannya, maka kita tetap mengakui interest expense pada interest payable pada akhir tahun 2019. Ya. Besarnya berapa? Besarnya ya senilai yang ada di tabel ini, 1546. Akan tetapi, kita tidak mengikutsertakan cash paid ini. Karena kenapa? Cicilan baru dibayar tahun depan. Ya. Sehingga tidak ada notes payable di sini. Ya, tidak ada notes payable. Kalau dia obligasi, biasanya kan ada notes payable tuh ya. Ya, obligasi yang ini nih. Nah, tuh. Ada bonds payable. Tuh, lihat. Kan dia dibayar setiap tanggal 1 Januari ya. Ya, pada saat Desember 2020 dia akan mencatatkan akrualnya gitu ya. Karena si interestnya akan dibayar pada tahun berikutnya.
ya pada tahun 2021. Tetapi amortisasi dari si bonds-nya kita akui di 2020. Nah, ini berbeda. Kenapa? Karena konsepnya dia adalah akan dibayar di akhir. Tidak dicicil pembayarannya itu. Nah, oleh karena itu, bonds payable-nya tetap di tahun 2020 ya, karena sudah terjadi, karena mengikuti interest expense gitu ya. Karena pembayaran pokoknya dilakukan pada akhir periode, diakumulasikan terakhir gitu. Dan yang dibayar tiap periode itu adalah bunganya, maka amortisasi dari bonds itu mengikuti pembayaran bunga gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga bunganya diakui di tahun 2020, maka bonds-nya pun ikut. Itu kalau obligasi ya. Dan juga notes payable yang mirip dengan obligasi, yaitu yang pembayarannya dilakukan di akhir periode. Nah, bagaimana dengan si si notes payable yang dicicil gitu, yang ini. Nah, kalau yang dicicil si bunganya itu ngikut ke cicilan gitu ya. Si bunganya si pengurangan pokoknya itu ngikut ke pembayaran cicilan secara cash. Gitu. Sehingga apa? Si notes payable-nya ngikut pada saat cash-nya itu dikeluarkan. Nah, bukan ngikut ke interest expense ya. Kalau yang bonds tadi kan si amortisasi bunga atau amortisasi diskonnya kan ngikut ke interest expense. Maka setiap interest expense muncul, bonds juga muncul. Nah, beda kalau cicilan. Kalau cicilan begitu cicilan dibayar, maka notes akan berkurang. Nah, makanya ketika cicilan dibayar, notes pun akan berkurang. That's why kita tidak catat notes payable di 31 Desember. Tapi kita mengikuti periode si pembayaran cash-nya. Gitu ya. Nah, ini yang penting ya, nanti kalian jangan sampai bingung, Pak, ini boleh nggak sih Pak notes payable-nya diakui di tahun depannya gitu. Berbeda kasusnya. Kalau yang bonds, kalau yang cicilan benar boleh, memang harus, bukan boleh ya. Harus diakui di tahun berikutnya. Tetapi kalau dia obligasi, maka tidak boleh diakui di tahun berikutnya, bonds payable. Karena bonds payable itu amortisasi diskon ya. Dia akan bertambah atau berkurang mengikuti periode pembayaran, mengikuti timbulnya interest expense. Sedangkan cicilan, si notes payable-nya akan berkurang mengikuti munculnya pembayaran secara cash. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau negative amortizations, Pak? Nah, kalau negative amortizations berarti si cicilannya lebih kecil dibandingkan jumlah beban bunga. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi lebih kecil tuh ya. Nah, oke, saya udah ditunggu nih. Ya udah deh. Saya selesai ini dulu ya. Nanti sisanya saya akan minta Mbak Dita untuk melanjutkan. Dan nanti akan saya bikinkan videonya juga, video untuk penjelasan Excel-nya ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Jadi saya akan bikin backup plan karena ini saya sudah ditunggu untuk rapat. Jadi ini akan saya akhiri 5 menit kemudian setelah ini beres karena saya sudah ditunggu oleh Pak Kajur untuk rapat dengan Kepala BPPK sehingga nanti kalian dilanjutkan oleh Bu Dita ya. Oke, izinkan saya untuk menyelesaikan ini dulu. Nah, dan juga nanti saya akan bikin video pembahasannya insya Allah ya. Nah, oke, jadi kita lihat ke si negative amortizations. Oke, negative amortizations. Nah, kalau negative amortizations berarti pembayaran cicilannya yang ini ya, itu lebih kecil dibandingkan interest expense-nya. Sehingga apa? Sehingga kalau dia cicilan itu kan biasanya itu cash paid, interest expense-nya sudah masuk ke dalam cash paid dan cash paid selalu lebih besar. Nah, untuk principal decrease-nya berarti nanti cash paid dikurang dengan expense. Karena cash paid-nya itu lebih kecil, maka principal decrease-nya akan minus. Gitu ya. Sehingga gimana? Sehingga 50.000 dikurang dengan minus 500, hasilnya akan plus ya. Jadi 50.000 plus 500 sama dengan 50.000. Nah, kayak gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud negative amortization. Sehingga seharusnya si utangnya itu berkurang, ini malah bertambah gitu karena kurang duit untuk melunasi si cicilannya gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya di tahun kedua dia harus menyesuaikan dengan cicilan yang baru gitu. Nah, nanti di tahun kedua kita harus cari. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Membeli sebuah mesin harganya adalah 55.000. Jadi mesinnya harganya 55.000 gitu ya. Kemudian uang muka
ada down payment sebesar 5.000 ya. Kemudian sisanya dikredit dengan menerbitkan wesel bayar 2 tahun. Artinya notes payable hanya 55 dikurang 5.000, 50.000 ya. Periodenya adalah 2 tahun, tapi dia kuartal. Ya, berarti 2 dikali 8 ya. 2 dikali 4. Ini quarter ya. Quarter. Nah, rate-nya gimana? Rate-nya ini harus ini masih annual ya. Masih annual. Berarti kita harus bikin rate yang dibagi dengan 4 ya. Berapa rate quarternya? Tinggal 12 dibagi 4 ya. 3%. Nah, ini akan menjadi rate kuartal ya. Seperti itu, atau mungkin di bawah ya, 3%. Sama dengan ini dibagi 4. Nah, ini akan menjadi rate kuartal. Oke. Nah, seperti itu jadinya. Nanti kita akan menggunakan periode yang sudah kuartal dan juga rate yang sudah kuartal ya. Nah, gimana ini ya, Pak? Nah, di sini ada terms-nya. Tahun pertama 1.000 ya. Tahun kedua sisanya mengikuti rate yang cicilan yang baru. Ya udah kita hitung 1.000, 1.000, 1.000. Aduh, ini udah ditelepon. Oh my God. Oke, guys. Halo Mas Umar. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam. Sekarang ya? Oh, siap. Oke. Siap. Thank you Mas Oke, ini mohon izin ya, nanti saya lanjutkan dengan pembahasan yang via dengan Mbak Dita, kemudian juga nanti akan coba saya bikin videonya, tapi konsepnya intinya nanti kalian akan mencari ya, ketika dengan 1.000 ini, berapa carrying value pada akhir kuartal keempat. Nah, ini kita bikin tabelnya dulu. Nah, menjadi negative amortization, 52.092. Nah, gimana caranya agar 52.092 lunas pada saat akhir periode ke-8? Ya udah, akhirnya kita bikin PMT yang baru ya. Kita menghitung dengan rumus PMT, hasilnya 14.000. Nah, kita masukkan ke sini 0, ya udah, jadilah jurnalnya ya. Seperti itu. Nah, ini sangat simpel dan sudah saya bikin juga berbagai macam metodenya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat karena saya sudah ditunggu. Jadi kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke ya, kalau gitu saya akhiri